persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Kita akan siapkan hati kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah, hari ini saya ingin sharing lagi tentang Roh Kudus saudaraku. Saya percaya memang kita butuh untuk semakin intim dengan Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja, menerangi kita. Kita membutuhkan yang namanya hikmat dan juga pengertian dari Dia, tuntunan daripada Dia. Mari saudara Kristus, kita siapkan hati kita konsentrasikan diri kita. Saudaraku, dalam waktu 1 jam lebih kita akan mau berada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di Menara Doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan memanggil-Mu Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan kami ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terus tuntun hidup kami ya Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sembah, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dari awal katakan saat indah. Saat hadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan,
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sekali lagi sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, Ya Yesus, menikmati kasih anugerah. mari angkat tanganmu, sembah Dia, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu ya Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu. Oh ya lama kasih di oh ya lama kasih Bapa, oh ya lama kasih di melawat siap kami Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu buat kami. Oh ya lama kasih di Bapa, oh ya lama penuhi siap kami dengan kasih-Mu. Oh ya lama kasih di dekat
pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatimu Bapa, dalam dekat Bapa-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu Bapa, dalam dekat Bapa-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu Bapa, dalam dekat Bapa-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Mari katakan, Bapakku penuh kasih. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Amin. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatimu Bapa, dalam dekat Bapa-Mu ku cinta Kau ya Bapa.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Saya percaya mujizat itu masih ada. Kita punya Bapak yang senang memberi pemberian-pemberian yang baik kepada setiap anak-anaknya. Saudara, hari ini saudara bisa berkata, Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkan sakit penyakitku. Dan aku percaya Engkau senang memberi kesembuhan buat saya. Mungkin saudara mau menginginkan sesuatu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, kata Tuhan. Nyatakan itu dalam doa, dalam permohonan, dalam doa, dan ucapan syukur. Dia Bapa yang senang memberi pemberian-pemberian yang baik. Saya rasakan saudara hadirat Tuhan gitu kuat. Mungkin hari ini saudara berkata, aku butuh, aku hanya minta ketenangan, kelegaan, kelepasan, damai sejahtera. Karena hari-hari ini aku rasa takut, cemas, bingung. Kita punya Bapa. Sekalipun Bapa sorgawi kita tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan kehadirannya saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bersama dengan anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara mulai doa sekarang secara pribadi. Saudara lihat anak-anak-Mu yang sedang sakit, terpapar COVID-19. Anak-anak-Mu yang terbaring sakit kanker, tumor ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang terbaring sakit stroke ya Tuhan. Gagal ginjal, liver, jantung, pembuluh darah. Bahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang susah, yang sedih, yang sedang berduka ya Tuhan, kehilangan ya Bapak. Aku minta ya Bapak, beri Tuhan apa yang mereka butuhkan Yesus. Bapak, aku mengasihi anak-anak-Mu ini. Aku bawa semua kebutuhan mereka ya Bapak. Sembuhkan semua yang sakit. Beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan itu. Oh ya laba kasini mila bala 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 bala. Oh ya laba kasih bala 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 bala. Tuhan, Kau berikan perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Yes. Tuhan, kami berdoa, kirim orang-orang yang tepat. Beri kami golden connection ya Tuhan.
puji Tuhan. Oh ya, dengan jawaban doa kami Bapa, dalam nama Yesus, pakai kami ya Tuhan, pakai hidup kami saluran berkat. Oh ya, laba kasih di laba anak-anakmu ya Tuhan, anak-anakmu ya Yesus, yang sudah jauh dari Tuhan, yang kering, yang kosong, Tuhan panggil balik, jamah balik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Mari saudara datang pada Yesus, naikkan nyanyian ini dengan segenap hatinya. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan bawa kami lebih lagi. Ya Roh Kudus, Engkau tahu keadaan siap anak-anak-Mu ini. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi. Kami ingin kenal lebih lagi Tuhan. Kami ingin mengasihi lebih lagi Tuhan. Di masa-masa pandemi ini ya Bapa, pakai kami, siap kami ya Tuhan. Pakai Yesus, pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu, saluran berkat, menjadi jawaban doa buat banyak orang ya Tuhan. Tuhan Yesus. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba kasih laba. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan
dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan bukakan satu pewahyuan, hikmat, pengertian buat setiap kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menjamah dan memulihkan pikiran kami, melepaskan setiap ikatan-ikatan kutuk dalam hidup kami. Tuhan, Kau sembuhkan setiap luka-luka batin kami di masa lalu. Tuhan, biarlah kami punya gambar diri yang sehat. Kami bisa melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat. Bapa, dalam nama Yesus kami patahkan setiap kutuk keturunan dalam hidup kami, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan, biar berikan hati buat setiap kami, hati nurani yang murni, hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, supaya kami Tuhan semakin intim dengan Engkau Roh Kudus, semakin intim dengan Engkau Roh. Kami punya roh doa, roh untuk bisa nyembah. Kami punya persekutuan dengan Engkau, sehingga kami bisa ya Tuhan menangkap isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Oh ya laba kasini laba laba. Waiting for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ini semua doa kami Tuhan terima, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan. Kami rasakan Tuhan kedekatan, keintiman ya Tuhan dengan Engkau saat ini. Oleh karena itu saat ini Engkau bukakan, terangi kami Tuhan dengan firman-Mu. Tuntun siap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima singkapkan ya Tuhan segala sesuatu yang kami tidak tahu ya Tuhan. Terima kasih kami mau belajar jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami untuk dapat melayani-Mu. Dan kami percaya kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya,
yaitu tentang 4 faktor keintiman dan mukjizat daripada kuasa Roh Kudus, saudaraku. Nah, saya percaya ada kenapa kita harus dekat sama Tuhan, intinya gitulah. Ya kan saudaraku, kenapa kita perlu nyiapkan, ya kan, satu waktu, satu ruangan, satu hati, satu pikiran yang khusus, saudaraku, hidup kita untuk Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudaraku. Nah, ini saudara firman Tuhan ini saya suka sekali untuk bahas. Saudaraku, mengandung banyak sekali kekayaan kebenaran firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10 kita akan baca sama-sama. Ini tentang perempuan Sunem, saudaraku. Tentang perempuan Sunem. Kita baca 1, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, jadi rupanya perempuan ini, saudara, yang kaya, bukan cuma kaya tapi juga murah hati. Selalu undang daripada Nabi Elisa bersama dengan bujangnya Gehazi untuk singgah dan makan di rumahnya. Saudara Kristus. Dan rupanya saudara, si perempuan ini, perempuan Sunem ini, perempuan kaya di kota Sunem ini, saudara, dia berpikir tidak cukup hanya untuk kasih makan. Saudaraku, dia berpikir apa yang bisa diberi lebih lagi supaya Elisa, Nabi Elisa ini nyaman ketika Nabi Elisa berada di kota Sunem. Saudaraku, lalu dia berbicara kepada suaminya, dia berkata begini, saudara, kita baca 1. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Wah, ini dia tahu, ini abdi Allah kudus. Ya, kita harus, ya kan, siapkan satu tempat. Ya, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya, saudara Kristus, ya kan? Jadi, ya saudara, kalau saudara baca keseluruhan daripada kisah perempuan Sunem, saudaraku, ya, dia tuh tidak pernah menyangka, saudara, bahwa yang namanya spontanitas dia. Ya, kalau orang murah hati spontannya tuh selalu mau berbuat baik, menolong, memberi, saudara, mengucapkan kata-kata yang baik, saudara. Karena apa yang penuh di dalam dirinya, hatinya, itu yang akan keluar, saudaraku. Nah, dia tidak pernah nyangka, saudaraku, bahwa kamar yang di atas ini, saudaraku, yang dia buat untuk Elisa, saudaraku, ternyata dari kamar itulah, saudaraku, ya kan, Tuhan buat mukjizat yang dia butuhkan dalam hidup dia. Saudaraku, dari kamar atas itu, saudaraku, kita tahu bahwa perempuan Sunem menerima nubuat dari Nabi Elisa bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dari di kamar atas itu. Yang kedua, di kamar atas itulah anaknya, saudaraku, yang laki-laki ini, saudaraku, sudah besar, yang tiba-tiba meninggal dunia, mati. Saudaraku, oleh perempuan Sunem, dia tidak letakkan di ruang bawah. Dia bawa anaknya itu, mayat anaknya itu, di kamar tempat di mana Nabi Elisa biasa tidur. Dia panggil Nabi Elisa untuk datang, dan di kamar itulah, saudaraku, anak laki-laki yang sudah mati dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Dahsyat. Yang ketiga, saudaraku Kristus, ya kan, dari kamar itu juga perempuan Sunem menerima nubuatan dan nasihat dari Nabi Elisa agar si perempuan ini bersama dengan keluarganya menyingkir keluar dari Samaria untuk menghindari masa kelaparan besar. Dan betul memang terjadi kelaparan besar yang mengakibatkan, saudaraku, ibu-ibu arisan potong anak. Anaknya dipotong, saudara, dagingnya dimakan. Saudaraku, ini parah sekali. Nah, saya ingin sharingkan ada empat barang, 4 perabotan di kamar atas
saudaraku, yang melambangkan dari 4 faktor keintiman. Ya kan, dengan Roh Kudus, saudaraku. Dan apa hasil daripada keintiman dengan Roh Kudus, saudaraku? Di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah tempat tidur. Yang kedua adalah kandil atau pelita untuk penerang. Yang ketiga adalah apa? Kursi. Yang keempat adalah apa? Meja. Saudaraku, ini urutannya saya bikin urutan karena gini. Poin 1, tempat tidur akan berkaitan erat dengan apa? Dengan pelita. Pelita akan berkaitan erat dengan kursi. Kursi akan berkaitan erat dengan apa? Dengan meja. Apa artinya tempat tidur, saudaraku? Apa arti tempat tidur? Dia siapkan tempat tidur. Saudara, kalau saudara, ya kan, tempat tidur berbicara tentang apa? Intimasi dan rest. Saudara, keintiman dan apa, saudara? Istirahat atau lega. Masa perhentian, tenang. Saudara Kristus, kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus, ya, ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, roh kita sudah diselamatkan. Ya kan, saudaraku? Tetapi saudaraku, ya kan, kita perlu membangun keintiman dengan Roh Kudus dengan cara apa? Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saya mau bahas tentang keintiman dan hubungan adalah 2 hal yang berbeda. Seseorang bisa punya hubungan yang sah, seperti pasangan suami istri memiliki hubungan yang sah secara hukum, saudaraku. Tetapi mereka, ya kan, belum tentu memiliki kedekatan atau keintiman pribadi, saudaraku, untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Belum tentu. Saudaraku, sepasang suami istri bisa saja tinggal satu rumah, tinggal satu kamar, tidur satu ranjang, saudaraku Kristus, yang sama. Belum tentu mereka memiliki keintiman secara pribadi. Sebab keintiman bukan ditentukan oleh kedekatan jarak di tempat tidur, saudaraku. Keintiman ditentukan oleh proses waktu, di mana sepasang suami istri itu bisa saling berbicara, saudaraku, mengungkapkan pikirannya dan saling mempercayai. Jadi yang namanya keintiman membutuhkan waktu yang namanya time, membutuhkan komunikasi yang namanya talk, dan membutuhkan apa? Saling percaya atau trust, saudara Kristus. Nah, kalau kita memiliki keintiman dengan Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan apa? Damai sejahtera. Saudara rasa nggak tadi? Saya waktu tadi nyembah, waktu nyanyi, kita hayati pelan-pelan lagunya, saudaraku. Ya kan? Yang tadi nyanyi lagu apa? Bapak itu. Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Waktu saya naikkan nyanyian ini tadi, saudara, kita nyembah bareng, ya kan? Saya rasa ada kedekatan gitu. Waktu ada kedekatan, semua rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu hilang, diganti dengan apa? Urapan kasih. Ada damai luar biasa, saudara. Nah ini, saudaraku, saya rindu kita makin lama itu makin intim dengan Roh Kudus. Katakan amin. Semakin kita intim dengan Roh Kudus, kita akan semakin memiliki apa namanya? Damai sejahtera. Semakin kita memiliki damai sejahtera, ya kan, saudaraku? Semakin kita makin intim lagi dengan Roh Kudus. Semakin intim dengan Roh Kudus, semakin besar damai sejahtera. Makin besar damai sejahtera, saudaraku, makin besar kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu begini, saudara. Damai sejahtera itu ya,
damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang yang intim dengan Roh Kudus. Orang dunia, saudara, atau orang yang gak deket, gak punya keintiman. Ya, orang Kristen yang cuma punya hubungan tapi gak ada keintiman. Saya mau kasih tahu, atau orang dunia cuman tahu yang namanya senang, sukacita, bahagia, tapi gak ada damai sejahtera. Beda, saudara. Karena Tuhan sendiri bilang gini, ya kan, damai sejahtera aku berikan padamu. Ya kan, damai sejahtera yang aku beri. Ya kan, ini beda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Dunia tuh gak ada damai sejahtera sebenarnya. Yang ada istilah senang, sukacita, bahagia, istilah-istilah mereka. Happy, fun. Tapi peace sebenarnya itu hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Lewat apa? Nama Yesus Kristus. Katakan amin. Karena damai sejahtera yang Yesus beri, damai sejahtera inilah yang melenyapkan apa? Kegentaran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Saudara Yesus, pada waktu saudara nyembah tadi seperti dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta kau ya Bapa, kaulah segalanya. Seseorang yang punya keintiman dengan Roh Kudus, ya. Jadi si perempuan Sunem ini siapin kasur, tempat tidur. Itu bicara tentang apa? Dia bangun kamar, dia siapin ruangan buat Tuhan sendiri sebenarnya lewat hamba Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan kan diterimanya sama manusia. Manusia itu adalah hambanya Tuhan. Bahwa lewat dia Tuhan menyampaikan pesan firman. Lewat dia kuasa Tuhan bekerja lewat hamba Tuhan itu. Yang ngerti kata saudara, pada waktu saudara berbuat sesuatu, memberi sesuatu kepada seorang hamba Tuhan, sebenarnya saudara sedang memberi kepada Tuhan. Seperti perempuan Sunem, dia membuatkan makanan, dia siapkan kamar buat hamba Tuhan yang bernama Elisa. Saudara sini, ya kan saudara? Yang dia siapkan di kamar itu bukan kamar kosong, tapi pertama adalah tempat tidur. Ketika saudara dan saya mau nyiapkan satu ruangan buat Tuhan, saudara harus membangun yang namanya keintiman. Dan saudara harus hidupnya rest. Rest itu damai. Damai. Nah, keintiman saudaraku, ya kan, dengan Roh Kudus itu terjadi di balik pintu yang tertutup. Saya mau ulangi lagi saudaraku. Keintiman selalu terjadi di balik pintu yang tertutup. Hubungan yang intim hanya ada di balik pintu yang tertutup. Kalau hubungan saudara di pintu yang terbuka, di publik, itu bukan hubungan yang intim saudaraku. Nah, Yesus ajar di dalam Matius 6 ayat 6, saudaraku. Kalau kamu mau berdoa, kamu harus masuk kamar, tutup pintu. Ya kan? Berdoa, nanti Bapak di surga lihat di tempat yang tersembunyi itu. Maka dia akan memberikan upah apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Maka Bapak akan memberikan upah di tempat yang terbuka. Yang ngerti kata namanya saudaraku. Pesannya itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan semata-matanya untuk Tuhan. Bukan untuk publik, untuk semua. Seolah untuk saudara. Maka Bapak akan berikan upah. Yang dimana semua orang akan melihat saudara. Orang yang diberkati oleh Bapak. Katakan amin saudaraku. Jadi keintiman, ya kan, terjadi di balik pintu yang tertutup. Kenapa saudaraku? Karena keintiman membutuhkan yang namanya apa? Fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Ya. Keintiman selalu menghasilkan yang namanya apa? Kuasa untuk melakukan mujizat
dan terobosan. Ketika seorang janda, saudaraku, terlilit hutang, janda seorang nabi, terbelit oleh utang. Pesan daripada Nabi Elisa adalah, kamu, apa yang ada pada kamu? Saya cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Kamu ambil, pinjam tempayan yang kosong, bejana kosong sebanyak-banyaknya. Bawa masuk ke rumah, lalu pintu tutup, ditutup pintu. Saudara, lihat saudaraku. Keintiman terjadi di balik pintu yang tertutup. Ketika ada keintiman di balik pintu yang tertutup, maka mujizat Allah akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Saya tuh belajar tentang, keintiman ada di balik pintu yang tertutup. Ini bicara apa? Orang yang intim, ya saudaraku, dengan Tuhan adalah orang yang bisa menyimpan rahasia Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup dia. Katakan amin saudara, perkara-perkara. Dia bisa simpan perkara-perkara atau dia bisa simpan rahasia imannya. Saudaraku, kenapa kok Tuhan bisa memilih seorang yang bernama Maria, seorang yang bernama Yusuf? Ini orang punya keintiman dengan Tuhan. Orang ini bisa menyimpan satu rahasia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Rahasia apa? Kita lihat di sini saudaraku. Sekalipun Maria sudah tahu bahwa dia mengandung, yang dikandung adalah anak Allah, Mesias, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, saudara. Maria gak pernah cerita kepada siapapun. Saudaraku, termasuk Maria tidak cerita, saudaraku, ya kan, kepada orang tuanya, kepada manapun. Saudaraku, bahkan dia cuma cerita sama siapa saudara? Sama Elisabeth. Sama Elisabeth pun tidak cerita. Dia ketemu Elisabeth dipenuhi Roh Kudus kasih tahu, itu ada bayi Tuhan. Lalu bayi dalam kandungannya yang namanya Yohanes itu ikut berojak. Saudara lihat sini, ketika Maria melihat Yesus sedang tanya jawab di bait Allah waktu dia berumur 12 tahun, saudaraku. Dia pulang, Yesusnya masih di sana, balik. Ayo nak balik. Alkitab katakan Maria menyimpan segala perkara itu. Dia lihat, wah cerdas sekali anak ini. Dia gak ngomong-ngomong. Maria gak pernah cerita bahwa anak ini akan jadi anak Allah. Dia simpan. Kenapa saudaraku? Saya mulai nangkepnya gini. Seandainya Maria, Yusuf dia cerita kemana-mana. Oh saya ini anak akan lahir, kami udah ini. Saya mau kasih tahu satu hal gini saudaraku. Iblis tidak maha tahu. Iblis tahu kalau dia ketemu orang yang ngomong. Saudaraku, iblis cuma tahu akan ada lahir raja di atas segala raja. Iblis tahu yang tertulis itu lahirnya di Bethlehem. Tapi iblis tidak tahu siapa orang tua raja itu. Karena si orang tuanya tidak ngomong. Maria tidak ngomong, Yusuf tidak ngomong. Saudaraku, yang ngerti kata amin saudaraku. Ini dia, tidak ngomong. Jadi kadang-kadang tuh kita ada waktu apa yang harus kita ngomong, kita ngomong. Ada yang kita harus simpan. Saudara, orang yang punya keintiman dengan Tuhan, tak mungkin dia mau buka semua apa yang dia dapat dari Tuhan. Sampai Tuhan genapi daripada rencananya itu. Katakan amin saudara. Saudara di sini, iblis tuh tahu Yesus mati di salib. Dia tahu. Dia berpikir loh Yesus sudah mati di atas kayu salib. Habislah Yesus sudah selesai. Kocar-kacir semua murid-muridnya. Bagaimana iblis bisa tahu? Karena Yesus omong, saya harus pergi ke Yerusalem, menderita sengsara dari para pemimpin agama. Saya akan mati, pada hari 3 saya bangkit. Tapi Yesus tidak pernah cerita, saudara Kristus, bahwa saya harus mati untuk menaklukkan iblis dan mematahkan daripada kuasa dosa, kuasa maut. Yesus tidak pernah ngomong itu, saudara Kristus. Itulah sebabnya iblis berpikir lewat kematiannya dia akan menang.
terbukti bahwa ketika Yesus mati disalib, kuasa iblis dipatahkan. Kuasa maut dikalahkan. Yang mengerti katakan saudara, saudara saya bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi orang kelihatan orang yang intim. Sama itu saya juga belajar. Tidak semua hal kita buka isi hati kita. Perjalanan kita sama Tuhan. Atau apa segala macam. Ingat saudaraku. Tidak ada satupun, tidak ada siapapun, apapun tidak bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Iblis tidak bisa gagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang saya katakan amin saudara. Manusia tidak bisa gagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Yang bisa gagalkan siapa? Diri kita sendiri. Lewat apa? Lewat omongan kita. Lewat perkataan kita. Lewat perbuatan kita. Kita sudah bahas tentang Saul, saudaraku. Berapa waktu yang lalu kita bahas tentang Saul. Saudaraku, rancangan Tuhan atas hidup dia. Saudara sebenarnya tidak bisa digagalkan. Seperti kisah Simpson. Tuhan punya rancangan. Dia tidak gagal. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudaraku. Betapa pentingnya yang namanya bangun keintiman, kedekatan dengan Roh Kudus. Saya tuh sadar dan bertobat dengan cara kayak gini. Begini saudara, sadar bertobat gini. Kayaknya saya tuh gak perlu ngomong ke banyak orang. Berapa lama saya berdoa. Berapa banyak Alkitab saya baca. Itu soal hubungan saya pribadi sama Tuhan kok. Saudara bisa ngerti sih, katakan amin saudaraku. Seperti seorang suami dan istri gak perlu cerita bagaimana keintiman mereka. Saudaraku Yesus. Seperti pohon, ya kan saudara gak perlu kita terus tiap hari lihat akarnya. Dibuka akarnya, diangkat. Saya yakin pohon itu gak akan pernah bisa berbuah. Yang pertama saudaraku, betapa pentingnya keintiman itu. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, artinya apa saudara? Kandil atau pelita. Pelita bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang apa? Hikmat dan pengertian. Jadi gini saudara. Kalau kita membangun keintiman dengan Roh Kudus, ya kan? Maka Roh Kudus akan menyingkapkan hikmat dan pengertian kepada kita akan firman Tuhan ya. Roh Kudus akan menyatakan rahasia berkatnya yang disediakan Allah buat kita. Mazmur 119 ayat 130 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi apa? Terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bodoh ini artinya apa? Sudah memberi pengertian pada orang bodoh. Artinya gini, orang yang pikirannya terbuka, open minded. Terjemahannya saudaraku. Saya ingin beritahu tentang hal apa. Saya kasih contoh saudara. Kalau kita dekat sama Roh Kudus ya. Tiba-tiba tuh ada firman-firman yang bicara sama kita. Ketika saudara dengar khotbah saudaraku. Tiba-tiba khotbah itu seperti kayak kita ada suara yang kita bisa dengar. Yes, aku belajar sesuatu. Saya akan berikan contoh saudaraku. Bagaimana Roh Kudus menerangi daripada hati saya. Memberikan pengertian buat saya. Tuhan bilang gini. Bangun hati nurani yang murni. Jujur sama Tuhan. Jujur sama Tuhan itu penting. Akui apapun perasaan kamu, salah kamu mau apa? Ngomong sama Tuhan. Kalau kamu mau apa-apa, kamu ngomong, minta sama Tuhan. Kalau kamu ada apa-apa, ngomong sama Tuhan. Jujur. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Jangan munafik di hadapan Tuhan. Artinya apa maksudnya jangan munafik di hadapan Tuhan? Banyak orang, nih kalau munafik di depan orang lain tuh, ya itu banyak. Tapi Tuhan tuh gak mau kita tuh munafik di hadapan dia. Contohnya seperti ini. Tuhan tuh lebih seneng saudaraku. Seperti kayak dia kasih contoh anak yang anak yang bungsu. Dia datangi ayahnya. Ayah, berikan bagian warisan saya. Saudara lihat kalau saudara baca di Alkitab ya. Ayahnya tuh langsung kasih. Anaknya minta, ayahnya langsung kasih. Saudara kenapa ayahnya langsung kasih? Ini pengertiannya saudara. Pertama, ayahnya tuh senang sebagai bapak. Seorang bapak senang memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya. Katakan nama saudara. Dan anak itu dia senangnya apa? Anak ini kenal
bahwa bapaknya nih murah hati. Yang kedua, anaknya nih tahu bahwa dia punya jatah warisan. Dia mau ambil. Mungkin pandangan orang lain, kok anak ini kayak kurang ajar ya. Waktu anak ini minta, anak ini tidak pernah salah. Tapi ketika anak ini saudara menghabiskan bagian warisannya, dia foya-foya saudara, dia kan dengan para pelacur saudara, di situ dia salah, dia berdosa, lalu dia terpuruk hidupnya secara ekonomi dan sosial. Dengar baik saudara, si anak ini teringat, di rumah bapakku banyak orang-orang, ya kan, yang makannya gak kekurangan. Anak ini saudaraku berkata, ya kan, aku sudah berdosa kepada sorga dan aku sudah berdosa kepada Bapak. Aku akan mau pulang ke rumah Bapak, biarlah aku dijadikan sebagai apa? Hamba-hamba atau budak daripada Bapak. Tapi saudara sini, si Bapak ini apa saudaraku? Waktu anak ini berkata jujur, saudaraku, saya sudah salah, saya sudah berdosa, saya mau balik. Bapak gak banyak ngomong, dikembalikan statusnya, dikasih jubah, dikembalikan otoritasnya, dikasih cincin, diberikan lagi damai sejahtera, dikasih kasut, lalu diberikan apa yang punya, lembu, tambun, semuanya saudara. Saudara lihat si anak sulung, saudara lihat anak sulung, saudara lihat anak sulung. Anak sulung ketika dia dengar ada apa ini, saudara sini, anak sulung tidak langsung datangin bapaknya, tapi lewat hambanya. Dia tanya, ada apa itu? Kenapa dia nggak nanya langsung ke bapaknya? Di sini saya melihat ya, anak sulung ini nggak jujur di hadapan bapaknya. Betul dia tidak pernah minta apa, langsung akhirnya bapaknya keluar. Ya, hambanya bilang, itu anak adekmu tuh datang pulang balik, udah balik lagi, bapakmu ngadakan pesta. Langsung dia marah saudara. Dia marah, dia iri hati. Bapaknya nyamperin, ya kan, langsung dia ngomong, Bapak, aku nih udah kerja, aku tetap tinggal di rumah Bapak, ya kan, tetapi aku nggak pernah dapat apa-apa, ya kan, tapi anak itu, ya kan, kau kasih gini. Saudara tahu nggak saudaraku, ada banyak orang, saya nangkepnya begini, ada banyak orang, ya ngajarnya gini saudaraku, sama Tuhan tuh jangan banyak minta berkat, minta mujizat, jangan sering minta berkat dan mujizat, cari hadirat Tuhan. Oh jangan minta ini. Sebenarnya tuh kelihatannya benar, tapi kalau menurut saya itu salah. Sebenarnya gak apa-apa, kayak seperti si anak sulung ini saudara, anak sulung ini. Dia tidak minta kepada bapak. Tapi ketika dia lihat adiknya nerima banyak daripada apa ini kan, dia marah. Saudaraku, sampai bapaknya bilang gini, ya kan, segala milik kepunyaanku itu kepunyaan kamu. Kalau kamu minta, aku kasih. Kenapa kamu gak minta? Ya kan, kamu bisa nikmatin kok kalau minta. Ini yang sering Tuhan temuin. Karena ada banyak orang, kadang-kadang kita ini gini saudara ya. Lihat orang lebih berhasil, lihat orang lebih sukses, lihat orang dipakai Tuhan. Saudaraku yang Yesus, kadang-kadang timbul di hati kita. Apa saudaraku? Langsung kita cela, kita hakimi. Saudara Yesus, seharusnya yang Tuhan mau adalah doa minta apa yang dia dapat, dia sudah terima, biar Tuhan juga berikan kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, Yakobus 4 ayat 2 katakan begini saudara. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati sebab kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat firman kata, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak pernah meminta kepada Tuhan. Lalu kamu iri melihat orang lain diberkati, disembuhkan, dipakai Tuhan dengan karunia yang hebat. Yakobus mau bilang gini, ini adalah dosa kemunafikan. Seperti anak sulung, dia menginginkan kepunyaan bapaknya tetapi dia tidak pernah meminta. Sebaliknya dia iri hati melihat adiknya mendapatkan bagian warisan
dan menikmati segala kepunyaan Bapa. Saudaraku, Tuhan ajar saya begini. Kalau kita mau apapun, berdoa, minta sama Tuhan. Daripada kita ini iri lihat orang yang dapat, kita nggak dapat atau belum dapat. Kita cela orang, kita hakimi orang yang diberkati, yang dipromosi, ya kan, yang mendapat sesuatu yang baik dalam hidup dia. Ya kan? Tuhan minta, kamu doa aja. Ini hari-hari ini saudaraku, Tuhan mau bicara tentang hati ini. Ke depan saudaraku akan ada banyak. Orang jahat akan makin jahat. Orang baik, orang benar akan semakin benar. Saudara, kita perlu jaga hati dengan cara apa? Jaga pikiran kita. Ini yang namanya kandil. Diterangi. Yang ngerti kata namanya saudara. Tuhan mau saudaraku. Jangan, Tuhan kenal. Di satu bagian, kalau kita intim dengan Roh Kudus saudaraku. Saya percaya dia akan nyatakan rahasia berkat yang disediakan Allah buat setiap kita. Katakan amin saudara. Roh Kudus ini kan bukain. Apa, kita akan dapat apa, mau apa. Ini penting saudaraku. Kadang kita tidak tahu mau mulainya gimana. Kalau saudara saya terus diperbaharui cara berpikir, cara pandang sesuai dengan firman Tuhan. Otomatis keintiman kita dengan Roh Kudus hasilnya apa? Yang ketiga. Saudaraku. Kursi. Barang ketiga ini kursi. Kursi bicara tentang apa saudara? Jawatan pelayanan pribadi. Orang yang intim dengan Roh Kudus, dia pasti orang yang punya hikmat dan pengertian akan firman Tuhan. Kalau dia seorang yang punya firman, saudara punya pewahyuan, punya hikmat, saudaraku, punya pengertian, saya percaya, saudaraku, firman itu yang mendorong dia. Roh Kudus itu yang mendorong dia, saudaraku, yang mengubah dia. Untuk apa saudara? Untuk mau melayani Tuhan dan mau menolong orang lain. Katakan amin saudaraku. Ini yang Tuhan mau. Itu bicara apa? Kursi. Kursi itu bicara tentang jabatan. Orang pada rebutan kursi katanya kan. Saudara, rebutan bisa jawatan, pelayanan, saudara. Nah, Tuhan bilang begini. Di dalam Matius 23 ayat 11. Siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayan. Saudara jadi pelayan. Ketika saudara ambil keputusan, ya kan, hasil daripada setiap keintiman. Saudaraku, bukan cuma kita bisa dibukakan hikmat dan pengertian pewahyuan firman. Kita bisa tahu apa yang harus kita katakan, harus kita lakukan. Saudaraku, tetapi juga saudara pasti punya pelayanan. Saudara akan mau melayani Tuhan. Orang yang intim dengan Roh Kudus tidak mungkin tidak. Dia pasti mau melayani Tuhan dan menolong orang lain. Yang percaya katakan amin saudara. Pelayanan mendahului mukjizat dan kebesaran. Saudara dan saya akan dihormati. Mengalami dapatin kebesaran. Saudara akan terus diangkat. Orang makin menghormati saudara. Saudara, orang kemuliaan, dimuliakan. Saudaraku, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita kaya, bukan karena jabatan kita. Tetapi karena kita mau menolong mereka, mewujudkan impian mereka. Kita mau menjadi jawaban atas doa mereka. Kita mau menolong mereka, mendorong mereka semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidupnya mengalami yang namanya kelepasan. Yang mengerti kata amin saudara. Saya melihat orang-orang besar adalah orang-orang, saudaraku, yang rela menjadi pelayan, yang melayani. Katakan amin saudara. Kadang-kadang saudaraku Yesus, ya kan, kenapa kok ada orang bilang, kenapa kok Gus Dur itu bisa jadi orang besar katanya kan. Karena Gus Dur banyak bergaul dengan orang-orang kecil dan menolong banyak orang kecil. Kenapa kok orang kecil yang namanya disebut Bunda Teresa itu menjadi orang yang besar? Karena Bunda Teresa melayani, menolong daripada orang-orang yang kecil. Saudara Yesus, ketika saudara mulai, kalau kita intim dengan Roh Kudus, saya percaya Tuhan akan pakai kita untuk menolong banyak orang,
mendapatkan apa yang mereka impikan. Saudara Kristus, Tuhan membuka kandungan Sarah setelah Abraham berdoa untuk apa? Abimelek, istrinya dan semua perempuan, saudara, yang kandungannya tertutup. Saudara sendiri, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kita lihat lagi saudara Kristus, ya kan? Tuhan melakukan berbagai mukjizat yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh perempuan Sunem. Saudara, setelah dia melayani Nabi Elisa dengan apa? Menyediakan makanan, menyiapkan kamar, saudara, dengan segala perabotnya. Saya dorong saudara, ya kan? Biarlah kita selalu, saya mau dorong dalam berbagai kesempatan. Mari saudara Kristus ambil bagian untuk melayani Tuhan. Ambil bagian untuk melayani Tuhan saudara. Ambil bagian, jawatan apapun, kursi apapun saudara harus ambil. Entah sebagai pelayan mimbar, entah sebagai pelayan musik, entah saudara sebagai asyir, sebagai tamu, sebagai pendoa syafaat. Mungkin saudara melayani dengan harta saudara. Saudara dukung keuangan daripada pelayanan gereja saudara. Saudara mulai berikan dengan uang saudara. Saudara bekerja, saudara sisihkan uang itu. Bawa persembahan persepuluhan kah? Persembahan untuk misi, untuk penginjilan. Bahwa saudara bekerja, berbisnis, berkarir semata-mata untuk melayani Tuhan. Saudara harus layani. Ketika saudara mulai melayani Tuhan, menolong banyak orang, saya percaya saudara, maka perabot yang keempat, saudara, itu akan saudara miliki. Yang terakhir apa? Meja. Coba katakan saya ada meja. Meja bicara tentang apa? Terobosan, mujizat, berkat yang kekal yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ini meja saudaraku. Ya kan? Meja itu adalah tempat Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Saudaraku. Makanya di menara doa ini saudaraku, Tuhan taruh di hati saya. Beritahu kepada saya, di dalam setiap hari menara doa, adakan perjamuan kudus. Pada waktu engkau melakukan perjamuan kudus, dengar baik, engkau sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan hidangan bagi kamu. Hidangan di sini artinya apa? Sebenarnya Tuhan sedang mencurahkan apa? Kebaikan dan kemurahannya, kemenangan dan terobosannya, mujizatnya saudaraku, buat kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena apa saudara? Waktu kita makan perjamuan kudus, dia memberikan, kita sedang menerima apa? Tubuh dan darah dia. Lewat tubuh dan darah Yesus yang diserahkan di atas kayu salib. Saudara, seluruh masalah kita, dia berkata, sudah selesai. Aku sediakan segala kebutuhanmu, baik rohani, jasmani, hubungan sosial dan keuangan, di atas kayu salib. Lewat tubuh dan darahku. Katakan amin saudara. Meja bicara tentang apa saudara? Tuhan siapkan hidangan buat kita. Sebagaimana Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kenapa menyiapkan hidangan di hadapan lawan? Lawan ini bicara iblis. Lawan bicara tentang sakit penyakit yang sedang kita hadapi. Lawan bicara pergumulan, kesulitan hidup kita saudaraku. Dengar baik saudara, kalau saudara dan saya bisa menaklukkan lawan kita, saudara, maka hidangan itu bisa kita makan. Caranya menaklukkan apa saudara? Kita bisa duduk sehidangan dengan musuh. Dengan apa? Kita masih bisa makan. Banyak orang gak bisa makan saudara kalau di depannya, di hadapan duduk makan di depannya adalah di hadapan apa? Musuhnya dia, gak ketelan katanya. Jangankan makan bareng dia, lihat muka dia aja udah gak ketelan dia bilang. Ketika saudara bisa telan makanan berkat Tuhan, maka ya kan di hadapan. Karena banyak orang, saudara, aduh karena aku bergumul banyak, jadi aku gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa tidur. Hari ini kalau saudara punya keintiman, tempat tidur dengan Tuhan, saudara diterangi oleh firman, namanya pelita atau kandil. Saudara mau melayani Tuhan, saya yakin Tuhan akan berikan kemampuan
untuk saudara duduk sehidangan dengan Tuhan. Engkau sediakan hidangan bagiku. Di mana? Di hadapan lawanku. Karena Tuhan mengurapi kepala kita dengan apa? Dengan minyak. Tuhan urapi kita karena kita melayani. Yang mengerti kata amin saudara. Pialaku penuh melimpah. Kita bisa jadi pemenang. Kita bisa jadi pemenang karena kita sudah berperang. Yang mengerti katakan amin saudara. Hasilnya apa? Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pesan saya hari ini adalah, saudara jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh. Untuk bisa merasakan kedekatan, biasanya kita harus bisa nyembah, nyanyi. Saudaraku nyanyi, doa. Saudara terus pelajari, minta firman makan. Layani Tuhan setiap hari. Sepanjang hari adalah niatnya, aku mau berpikir yang baik, mau berkata yang baik, mau berbuat yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara, saya percaya kalau ini ada, saya yakin Tuhan akan siapkan hidangan buat setiap kita. Apapun yang kita butuhkan, kalau ada hidangan, kita akan kenyang dengan segala yang baik dari Tuhan. Saya mau berdoa buat saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus, bawa kami dalam keintiman dengan Roh Kudus. Karena di dalam keintiman ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera ada kuasa untuk melakukan mukjizat, untuk bisa melayani Tuhan. Di dalam keintiman Engkau mencurahkan isi hatimu ya Tuhan, sehingga Engkau terangi kebenaran firman-Mu. Ada pelita, Tuhan Engkau terangi hidup kami. Engkau tuntun kami Tuhan, di dalam masa-masa sulit, masa-masa kegelapan, di mana kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi ketika kami intim, Engkau terangi kami. Firman-Mu Kau singkapkan, memberikan pengertian buat setiap kami. Tuhan Kau berikan hati seorang hamba, hati yang melayani. Tuhan terima kasih, dan kami percaya Kau sudah menyediakan hidangan di meja-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa kenyang dengan segala yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan aku berdoa, biarlah menara doa ini Tuhan makin luas, makin banyak orang ya Tuhan bisa mendengar kebenaran sabda firman-Mu ini Tuhan. Sehingga bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang besar. Rumah-rumah ada lawatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau hadir memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini, bukankah roti yang ada tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.